Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membahas materi mengenai materi biologi, yaitu dengan materi pokok plante. Di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, pendekatan saintifik, dan model pembelajaran interaktif learning dengan memakai KD 4.7, di mana 4.7 ini dia itu kan data tentang morfologi dan peran tumbuhan pada aspek kehidupan dalam bentuk laporan. Materi pokok tentang plante. Materi yang akan dibahas ada 3 materi, yaitu yang pertama ciri-ciri umum kingdom plante, dan yang kedua klasifikasi kingdom plante dengan divisi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang ketiga yaitu perbedaan ciri-ciri dari ketiga divisi dari klasifikasi kingdom plante yang telah disebutkan tadi. Sebelum membuat laporan, tentunya kita harus ada materi, harus ada media seperti itu kan, yang harus kita amati, baik itu morfologinya, anatominya, dan lain-lain. Sebelum membuat laporan tersebut, tentunya kita sebagai guru, kita buat seperti kelompok kecil untuk membuat laporan kelompok, dan untuk membuat laporan individu bisa dilakukan di rumah dengan memberi waktu peserta didik 1-2 hari. Apa gunanya? Untuk agar peserta didik tersebut dapat menganalisis dan memahami tentang materi laporan yang telah dibuatnya. Terusnya yaitu materi kita yang akan dibahas itu tentang plante. Jadi, kingdom plante merupakan organisme multiseluler eukariotik yang mencakup tanaman bunga, pakis, lumut, dan ganggang hijau. Dia ini kan organisme multiseluler, artinya dia itu memiliki banyak sel atau lebih dari 1 sel. Terus plante bisa disebut tanaman atau tumbuhan. Ciri khas kingdom plante ini sendiri yaitu memiliki dinding sel dan klorofil. Adapun ciri lainnya yaitu dia ini hidup di habitat yang lembab dan telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus mampu melakukan fotosintesis dengan bantuan klorofil dan bantuan sinar matahari, bersifat autotrof, artinya dia mampu membuat makanan sendiri. Terus dalam rantai makanan, kingdom plante berperan sebagai produsen, dan dalam ekosistem kingdom plante berperan sebagai komponen dasar. Di sini ada perbedaan ciri antara lumut, paku, dan tumbuhan berbiji, yaitu gimnospermae, biji terbuka, dan angiospermae. Tentunya di antara ketiga ini ada perbedaan dan ada juga kesamaan. Di sini ada peranan tumbuhan paku. Yang pertama, bahan obat-obatan, Lycopodium clavatum atau paku kawat, Dicopeteris peligmas untuk obat batuk dan sesak napas, Equiositum debil atau paku ekor kuda sebagai obat sakit otot, obat dioterik karena mengandung asam kalsik dan kalsium tinggi. Yang selanjutnya, yang kedua, sebagai tanaman hias seperti Asplenium nidus, paku sarang burung, Adiatum cunaetum, paku suplir, dan ada juga sebagai sayur Marselia crenata atau semanggi.
Nah, yang keempat sebagai pupuk hijau Azolla pinnata dan Anabaena azolla atau ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen. Dan 5. Moto iwa, paku yang hidup di air dapat untuk sebagai makan ikan. Bila itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dan jika terdapat salah kata dalam penyampaian materi, saya meminta maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.